penyetingannya. Sekarang yang kita cari penyetingan limiternya ya, pembatasan RPM-nya ya. Kita on kan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rayu Motor Channel. Oke, hari ini depan saya ini ada motor M3 yang pakai idling stop system. Ini mau di setting jukennya, berhubung tadi ini baru datang, itu dosnya sana. Ini yang punya, Oke, kita nyeting apa ini? Jukennya. Biar tambah apa? Jos. Oke. Ini tadi baru datang dari rekan teman saya di namanya Bang Ade. Jadi yang mau pesan-pesan produk-produk BRT itu dari lewat sini saja ya, dari Bang Ade. Karena dia itu harganya murah, terjangkau, sesuai harga standar BRT ya. Kemudian dalam sini lagi proses pengopian nokenas ya. Ini itu masalahnya agak ribut di sini karena lagi berjalan proses kopian nokenasnya ini. Oke, kita lanjut saja dengan nyetingnya ya. Oke, sekarang kita colokan dulu remote-nya. Ini remote-nya udah saya custom kabel bodinya biar panjang. Langkah pertama kita colok dulu. Jadi ini tips nyeting juken ya. Awal pertama remote dicolok, kemudian kunci kontak di-on-kan, maka akan terlihat oke, connect dia ya. Awal pertama itu kita kalibrasi dulu nilai TPS-nya ya. Kita tekan tombol diagnosa. Nah, ini 148 dan 145. Kemudian kalau ditarik gasnya, dia dapatnya di 838. Kemudian di max-nya 855. Berarti ini posisi nilai TPS ini belum terkalibrasi secara sempurna ya. Kalibrasi secara sempurna itu nilai TPS-nya itu istilahnya toleransi 2 derajat ya. Oke, sekarang kita klik save dulu pada saat posisi throttle body pada saat posisi gasnya itu di 0 ya. Berarti posisi gas itu tidak terbuka sama sekali atau tidak digas sama sekali. Kemudian kita tekan save. Oke, dia menunjukkan 145, minnya menuju di close-nya itu 145 di TPS 0 ya. Kemudian kita tarik gas full, terus gasnya itu kita tahan. Kemudian di sini wattnya itu mempunyai 100% di 97%, di 838% ya. Sementara maksimalnya 855. Oke, di sini kita kalibrasikan lagi. Oke, dia sudah sama ya. Kemudian gasnya kita lepas. Oke, kemudian kita matikan kontaknya. Kita on-kan lagi untuk mengetes motor ini berbunyi ya. Baru kita bisa tahu kurangnya fuelnya di mana. Siapa tahu fuelnya itu keborosan atau keiritan ya. Jadi jangan dulu kita langsung melakukan langkah IMEP sebelum kita mengetes motornya. Oke, kita tes nyala. Pijit remnya. Oke, nyala. Kita lihat sini AFR-nya ya. Bentar, baik-baik. Kita lihat AFR-nya, dia menunjukkan di angka 14. Kemudian di 12. TPS-nya 0%. Idling-nya masih tinggi ya. Masih di 2000-an, 1900. Nah, berarti ini masih agak kering ya, karena sekarang dia nilainya kebanyakan di 11, 12. Berarti dia masih kering ya. Kemudian engine temperaturnya di 60 derajat, baterai masih bagus. Oke, kita coba belayar-belayar dikit. Oke, ini motor masih posisi kering ya.
Kemudian kita matikan dulu, kita nyalakan lagi. Kita main yang paling gampang saja, main di tombol map ya. Oke. Tombol map. Di sini tadi posisi awalnya itu dia agak kering. Kita naikkan dia dari 5. Di midnya itu saya naikkan 10. Ini sesuai feeling saja ya, sampai ketemu maksimalnya. Terus di high-nya aku kasih boros sedikit di 20 feel-nya ya. Kemudian kita save. Oke, sudah tertib di save. Kita tes lagi. Oke. Oke, sedikit lagi ya, kita boroskan sedikit lagi. Mendingan posisi settingan awal itu mendingan dikasih boros dulu, kemudian nanti diturunkan secara bertahap, karena lebih bagus itu nyetingnya itu dari boros ke menuju nilai optimalnya daripada dari kering menuju nilai optimal, karena biasanya kalau kering itu sering merusak mesin. Oke, kemudian kita finish map lagi. Tadi kan di sini sudah 5, di sini 10. Berapa tadi? 5, 10, 20 ya. Saya naikkan lagi. Di sini jadi 5. Jadi nanti nilai parameternya itu tadi kan sudah 5. Sekarang saya kasih naik lagi 5 jadi 10 ya. Kemudian tadi di sini 10 saya naikkan jadi 5. Jadinya semua itu totalnya 15. Kalau untuk high-nya biar saja 0 karena tadi sudah nilai parameternya 20 ya. Oke, kita save. Kemudian kita tes lagi apakah ada perubahan. Oke, mulai ada perubahan, tapi kita break dulu karena azan masjid sudah berbunyi. Kita hargai sesama umat yang beragama ya. Oke, selesai azan kita lanjut lagi. Oke, berhubung azan sudah selesai, kita lanjut penyetingannya. Sekarang yang kita cari penyetingan limiternya ya, pembatasan RPM-nya ya. Kita on kan. Oke. Kemudian kita tekan langsung saja limit. Nah, di sini nilainya itu 16.000. Berhubung ini motor standar cuma pakai knalpot bobokan saja. Kita tes aja dulu di angka 10.000 ya. Kemudian jadi spek motor ini knalpot AHA tanda kutip ya, AHA. Kemudian roller pakai berapa? 7 gram semua ya. Kemudian habis roller itu dia ganjal ring slip, itu aja dengan juken. Jadi mesin depan ini standar ya. Bagaimana dengan keadaan mesin standar ini tanpa juken? Posisi perbandingannya lah, bagaimana? Gimana menurut Tak? Mantap ya. Oke. Mesin standar tadi. Mesin standar cuma spek kiri-kiri ala-ala kaum ngap. Itulah dia. Oke, kita lanjut dikit lagi, katanya di kilik-kilik dikit. Oke, kita lanjut kilik. Pegang coy. Berarti dia minta 5% lagi. Tadi mainnya di mana, Di? Oh, di RPM TPS 60.
TPS 60. Kalau bawa ke tengah enak ya. Nah, dari sini kita mainkan 35, diboroskan lagi sampai RPM 13.000, TPS sampai 100. Oke, saya rasa cukup ini ya. Ntar kita lihat lagi hasil perkembangannya. Nanti kita tanya lagi yang bawa motornya gimana bagusnya. Bagaimana Jos? Oke, mungkin posisi terbaik settingannya ini ya sudah seperti ini ya. Saya kasih lihat dulu pemirsa penonton setia Rayu Motor Channel, hasil fuelnya itu bagaimana ya. Ayo, jadi ketemu fuel terbaiknya itu di angka sekian ini ya. Kita lihat, siapa tahu bisa teman-teman sekalian terapkan ke motor-motor Anda. Ini ya, untuk tidak pas apa pegang apa namanya, untuk di TPS 0 itu semua kosong ya, 0% semua sampai di RPM 16.000 itu semuanya kosong untuk di TPS 0 ya. Kemudian kita lanjut ke TPS 2 itu tuh, kita lanjut dari 10.000 RPM itu dia sudah naik 15% ya. Untuk TPS 2 15% dari 1000 RPM itu sampai di 4.250 itu persenannya masih di 15 ya. Kemudian 4.500 itu 20% sampai di 8.250. Kemudian 8.500 itu dia naik ke 25% sampai 16.000 ya. Nah, jadi TPS 2 ini berlaku sampai di TPS 50 atau 55 ya. Oh, sampai di 55. Karena kalau dia sampai di 60 itu lain lagi ya. Nah, ini kalau untuk di TPS, aduh kita lihat dulu. Untuk di TPS 60 itu RPM 1000 RPM itu 15, sama saja dari TPS 2 ya. Cuma yang membedakan dia itu di RPM 7000 itu dia langsung naik di 35% sampai 16.000 RPM. Untuk nilai TPS nya dari 60 sampai 100 ya. Dari 7000 RPM itu sampai 16.000, di TPS 60 sampai 100 itu di 35%. Oke, saya rasa itu sudah cukup saja. Kemudian untuk limitnya saya main di 1000 RPM aja karena ini mesin standar, per klepnya juga standar. Kalau saya kasih limiter, batasan limiter sampai lebih tinggi lagi, saya takut resikonya itu berakibat fatal buat mesin. Terutama itu per klepnya itu kan masih standar, jangan sampai dia floating. Kemudian pistonnya juga standar, jangan sampai dia cepat ngejim dan lain-lain lah. Pokoknya itu saja. Kemudian dan kalibrasinya itu saya rasa sudah tahu sendiri dari awal. Itu aja. Jadi sampai di sini saja dulu. Nanti kita lihat saja part berikutnya. Kalau memang masih sempat kita kerja motor ini, kita nyeting ke bagian CVT dan bagian knalpot. Katanya orangnya ini dia mau belah ulang karena knalpotnya agak kurang bagus suaranya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe karena ilmu yang bermanfaat itu wajib dibagikan.